Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Adi Martono. Kali ini kita ketemu di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan untuk pembahasan kali ini kita akan masuk di pertemuan 6, yaitu mengenai bisnis dan perdagangan elektronik. Jadi nanti kita akan belajar atau mengetahui beberapa hal terkait dengan internet ya khususnya. Dan perlu kita pahami bahwa meskipun kita bukan mahasiswa dari jurusan teknologi informasi, namun bagaimanapun juga kita tetap perlu memahami agar kita bisa dapat memanfaatkan teknologi informasi khususnya internet dengan lebih baik dan bermanfaat. Baik, saya akan masuk ke materi. Jadi tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini kita akan membahas 4 hal, yaitu yang pertama tentang definisi dan konsep, kemudian sejarah singkat serta perkembangan teknologi internet, kemudian pengelompokan e-commerce, dan berikutnya adalah manfaat e-commerce, serta juga pembahasan mengenai digital marketing. Nah, hal-hal ini penting kita ketahui karena memang mau tidak mau, apalagi seperti kondisi saat ini, teknologi atau internet menjadi salah satu media yang tepat untuk berbagai macam hal, baik itu mengenai bisnis maupun sampai pembelajaran. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kalau kita melihat dari data yang disampaikan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, data pada kuartal kedua tahun 2020 disebutkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia itu sudah mencapai 196 juta atau hampir 73%. Artinya apa? Teknologi internet ini sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa kita hindari. Ya, artinya masyarakat memanfaatkan internet untuk berbagai macam penggunaan. Ya. Nah, memang nanti di dalam pertemuan kali ini kita akan lebih memfokuskan kepada penggunaan yang terkait dengan bisnis. Baik, untuk selanjutnya saya akan teruskan ke slide berikutnya. Jadi sebelum kita membahas lebih rinci, kita perlu memahami dulu istilah, karena memang istilah-istilah ini yang sering kita dengar, yaitu pertama mengenai e-business dan e-commerce. Apa sih perbedaan keduanya? Jadi seringkali orang tertukar dengan istilah-istilah ini. Jadi menurut Lou Gerstner, CEO dari IBM, e-business itu adalah penggunaan teknologi internet untuk memberdayakan proses bisnis e-commerce dan berkolaborasi dengan mitra bisnis, ya, misalkan hubungan dengan pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan kalau e-commerce itu sendiri artinya adalah mengenai proses jual beli atau bertukar produk dan layanan, atau informasi melalui internet publik atau perusahaan swasta. Jadi kalau bisa kita simpulkan, e-commerce ini merupakan bagian dari e-business. Nah, pada kesempatan ini seperti yang saya sampaikan, kita akan lebih fokus pembahasannya kepada e-commerce itu. Nah, kalau kita bicara tentang sejarah atau perkembangan teknologi terkait dengan e-commerce, ada beberapa hal ya yang bisa saya sampaikan. Pertama, misalkan di tahun 70-an berkembangnya aplikasi atau teknologi terkait dengan electronic data interchange, ya. Kemudian di tahun 80-an berkembangnya penggunaan kartu kredit, ATM, kemudian perbankan via telepon dan sebagainya. Kemudian di tahun 90 munculnya atau dimulainya komersialisasi internet dan tumbuhnya perusahaan-perusahaan .com, ya, di mana banyak orang mendirikan perusahaan-perusahaan atau kalau sekarang kita istilahkan dengan startup gitu ya. Kemudian di tahun 99 muncul konsep business to consumer atau business to business, ya. Kemudian di 2001 muncul jadi selain tadi bisnis, ternyata
berkembang ke e-government, e-learning dan sebagainya. Apa saja yang tadi saya sampaikan merupakan fundamental atau bagian-bagian terpenting dari berkembangnya teknologi internet di dalam e-commerce. Artinya teknologi-teknologi tadi mendukung perkembangan teknologi internet yang ada pada saat ini. Nah, selanjutnya kita bisa melihat beberapa contoh. Nanti silahkan mahasiswa dapat mengakses link berikut untuk melihat seperti apa sih e-commerce yang sukses, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri ya. Jadi nanti kita bisa melihat kesuksesan itu lebih dipengaruhi kepada apa saja sih begitu ya. Dan kesuksesan itu memang tidak artinya begini, bahwa untuk bisa berhasil suatu e-commerce layaknya ketika seperti mahasiswa ketika membuat satu bisnis. Jadi perlu saya sampaikan juga bahwa internet ini adalah hanya sebagai media. Jadi bukan alat, atau maksud saya bukan merupakan sesuatu yang menjadi fokus dari e-commerce itu sendiri, melainkan merupakan alat ya. Nanti saya akan ceritakan rincian seperti apa yang saya maksud dengan alat ini atau sarana. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau kita lihat di sini nanti kita belajar mengenai pengelompokan dari e-commerce. Jadi ada beberapa pengelompokan, namun pada kesempatan ini saya hanya akan menjelaskan beberapa hal saja yang paling mencolok. Misalkan yang pertama adalah terkait dengan business to consumer. Ya, business to consumer e-commerce. Artinya apa? Adalah penjual adalah organisasi dan pembelinya adalah individu. Ini sering kita alami atau kita sering mungkin Anda sebagai mahasiswa sering berbelanja misalkan di apakah itu misalkan IKEA dan sebagainya ya, di mana pemilik produk memiliki etalase, jadi ada katalog nanti di sana yang menjelaskan tentang produk-produk yang dipasarkannya, kemudian berikut dengan spesifikasi dan harga, kemudian juga dengan cara pemrosesan ketika kita hendak memesan, hingga sistem pembayarannya sampai pengiriman ke rumah ya. Artinya apa? Melalui teknologi internet ini si pengusaha akan menyampaikan barang yang dibeli oleh si konsumen dengan memanfaatkan teknologi internet. Nah, yang berikutnya adalah consumer to consumer e-commerce. Agak berbeda dengan business to consumer. Kalau business consumer artinya adalah dari perusahaan ke individu. Nah, kalau kita bicara tentang consumer to consumer, maka penjualnya adalah individu. Layaknya ketika misalnya Anda atau mahasiswa menjual produk, kemudian mengiklankan produk yang tidak dijual di layanan elektronik atau surat kabar elektronik atau portal e-commerce dan sebagainya. Misalkan ketika mau menjual motor misalkan ya, kadang kita memanfaatkan website atau perusahaan yang memiliki website untuk memasarkan motor, atau misalkan mobil seperti misalnya OLX begitu ya. Jadi Anda menjual mobil, motor atau rumah, misalnya kalau rumah di rumah.com, untuk menjual produk yang milik Anda kepada pihak lain yang sedang membutuhkan apakah itu motor, mobil dan sebagainya. Jadi kembali tadi saya jelaskan bahwa ada perbedaan, sebenarnya perbedaannya lebih kepada organisasi atau pemilik dari produk tersebut. Tentu ketika kita bicara perusahaan, maka biasanya websitenya sempurna ya, sempurna. Kalaupun dia membuat website tentu harus mudah untuk diakses oleh konsumennya. Nah, selanjutnya kita masuk ke business to business e-commerce. Jadi selain tadi pemasaran produk kepada konsumen individu, ternyata perusahaan juga bisa memasarkan produknya kepada perusahaan yang lain. Sebagai contoh yang
yang banyak kita lihat atau yang mungkin yang tidak asing adalah misalkan Garuda Indonesia, ya. Garuda Indonesia sebagai perusahaan penerbangan atau airline menjual seat atau tempat duduk, ya, untuk tujuan ke berbagai daerah baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, ketika kita bicara bisnis to bisnis e-commerce, maka bisa kita bayangkan berarti apa? Ada pembelian secara jumlah besar oleh si konsumen. Nah, siapa konsumennya? Konsumen ini adalah sebagai contoh misalkan perusahaan-perusahaan travel atau perusahaan-perusahaan umroh, ya. Mereka membeli tadi memesan tiket melalui portal atau website milik Garuda, ya. Inilah yang dikatakan bisnis to bisnis e-commerce, karena apa? Baik penjual ataupun pembelinya adalah merupakan suatu organisasi, bukan individu, ya. Meskipun Garuda juga menyediakan atau melayani pembeli secara individu atau bisnis to consumer, seperti misalkan ketika mahasiswa hendak misalnya pergi ke Medan, ke Surabaya, maka bisa membeli tiket atau memesan tiket melalui website Garuda. Nah, selanjutnya ada mobile commerce. Artinya sebenarnya kalau di sini saya melihat ini lebih kepada penggunaan alat portable atau mobile untuk memanfaatkan tadi, ya, atau mengakses e-commerce. Jadi lebih kepada penggunaan peralatan, ya. Misalkan saja seperti smartphone, PDA, notebook, ya, di mana dengan alat-alat tersebut kita bisa memanfaatkan atau mengakses website atau e-commerce dari produk yang hendak kita beli. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas atau masuk ke ini dia, ya, ini mengenai faktor kesuksesan. Jadi sering atau banyak orang beranggapan bahwa ketika saya punya website, ya, terutama yang tadi, ya, pribadi begitu, ya, individu, saya punya produk, saya pengen jualan deh, saya bikin website. Nah, berharap bahwa dengan dia punya website, dengan dia memanfaatkan internet, kemudian bisnisnya atau jualannya menjadi lebih baik. Nah, ini tentu tidak serta-merta seperti itu, karena ada beberapa faktor yang menentukan, ya, yang sangat penting diperhatikan. Dan ini tidak hanya menyangkut dari sisi desain, tapi juga dari sisi beberapa hal. Nah, kita akan coba ulas atau beberapa faktor, ya. Misalkan saja yang pertama adalah faktor itu adalah mengenai selection dan value, ya. Artinya apa? Bahwa memang sama halnya, ya, seperti kita berjualan di toko fisik, maka produk yang kita jual harus memiliki kualitas yang bagus, kemudian harganya kompetitif, kemudian adanya dukungan pelanggan, artinya apa? After sales, ya. Jadi pemasaran melalui internet juga harus seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya sebagai contoh adalah performance dan services. Artinya apa? Ketika orang datang ke suatu website, maka orang tersebut dengan mudah untuk mendapatkan informasi atau penjelasan mengenai produknya, ya. Jadi ada sistem navigasi di sana yang mudah dan cepat, sehingga orang bisa segera memutuskan untuk dia berbelanja atau tidak, ya. Karena seringkali ada website yang kita lihat setelah kita masuk, ternyata untuk mendapatkan informasinya kita harus klik sana klik sini, itu dia membuat orang akhirnya menjadi tidak nyaman. Demikian juga dengan tadi, ya, bahwa kaitannya dengan services. Artinya apa? Ketika seorang sudah memutuskan untuk membeli produk dari suatu website, maka seharusnya barang yang dia beli bisa dia terima di rumah dalam keadaan baik dan dalam waktu seperti yang dijanjikan. Dan kemudian berikutnya adalah look and feel. Nah, seperti toko real, ya, toko real atau toko nyata begitu, ya, toko-toko tradisional, maka kita juga harus atau websitenya ini harus menarik, ya, menarik sehingga orang ketika melihat atau datang ke website kita dia akan merasa senang, gitu, ya. Ada halaman katalognya misalkan, kemudian ada fitur-fitur belanja yang dibuat sedemikian rupa sehingga konsumen yang datang ke website tersebut menjadi mudah dan akhirnya tadi memutuskan untuk membeli.
Kemudian juga yang berikutnya adalah advertising dan insentif. Nah, jadi selain di halaman website kita juga harus mungkin tadi ya memanfaatkan iklan ya. Iklan mungkin bisa di situs-situs yang lain ya, situs-situs afiliasi, baik itu yang berbayar ataupun tidak. Kemudian juga kalau perlu tadi ya kita memberikan diskon-diskon supaya apa tadi pengunjung, pembeli tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Jadi sebenarnya hampir tidak ada perbedaan antara berjualan di internet maupun berjualan secara fisik atau kita membuka toko secara fisik. Nah, juga yang berikutnya adalah terkait dengan personal attention, community relationship, hampir sama ya. Cuman memang nanti ada yang membedakan di sini adalah security dan reliability. Nah, ini yang sering kita atau kebanyakan masyarakat menghadapi permasalahan ketika dia berbelanja secara online, karena memang teknologi ini ternyata di sisi lain juga memiliki atau ada celah-celah yang oleh orang-orang tertentu dipakai untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak legal ya. Jadi memang kita sebagai atau mahasiswa dalam hal ini kalau nanti mempunyai membuat website harus diperhatikan tadi tingkat security dan reliability-nya. Security artinya apa? Aman ya. Orang yang bertransaksi di kita atau di website tersebut datanya aman, terjaga, tidak dicuri oleh pihak lain ya. Kemudian reliability misalkan bahwa apa? Informasi yang diberikan kalau itu masalah harga maka harganya nggak akan berubah-berubah ya, paling tidak untuk satu periode tertentu. Kemudian apa? Misalkan websitenya juga tidak sering down ya, off. Wah, kita sedang ingin beli, ternyata websitenya tidak bisa kita akses ya, artinya apa? Tidak reliability, tidak handal gitu ya. Kemudian ketika kita sudah memesan ternyata barangnya tidak sesuai yang dijanjikan, harusnya tiba mungkin 2 hari 3 hari, ternyata lebih dari itu. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi tadi ya security, reliability itu menjadi hal yang penting, karena memang tadi ya di dunia maya pun banyak orang yang memiliki apa artinya begini, ada orang-orang yang ingin memanfaatkan tadi ya, mencari keuntungan dari kelemahan atau celah-celah yang ada. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang manfaat. Jadi memang penggunaan teknologi internet untuk berbisnis ini ternyata manfaatnya sangat banyak ya. Jadi kita coba akan lihat satu persatu. Pertama, keuntungan bagi perusahaan ya. Otomatis tentunya tadi ya, di samping resiko, ketika ada resiko tentu ada keuntungan. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan. Nah, sekarang apa keuntungannya? Kenapa kok orang sekarang berbondong-bondong untuk menggunakan internet ya, untuk memanfaatkan internet untuk berjualan? Nah, yang pertama adalah karena jangkauannya lebih luas. Jelas, borderless artinya apa? Ketika kita masuk atau punya website di internet, maka website kita bisa diakses oleh siapapun itu ya, siapapun itu yang ada di belahan dunia manapun. Selama dia tahu alamatnya, maka dia akan bisa akses. Artinya apa? Peluang kita untuk memasarkan produk kita tidak hanya dibatasi oleh tadi area tertentu, misalkan Jakarta, Indonesia, tapi bisa Asia, bisa dunia ya. Jadi dengan penggunaan internet ini ternyata memang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengusaha untuk bisa meraih lebih banyak peluang dari atau peluang penjualan atau tadi meraih lebih luas konsumen. Kemudian yang berikutnya adalah menekan biaya operasi. Tentu saja, karena memang ketika kita memanfaatkan teknologi internet, kita tidak perlu misalkan menyewa ruangan, menyewa toko, menyewa gedung ya. Yang mana kalau kita berjualan secara tradisional, maka kita harus siapkan itu. Dan kadang ketika kita memilih toko atau gedung yang di jalan utama, tentu akan lebih mahal sewanya dibandingkan di luar area tersebut. Kemudian berikutnya adalah memperbaiki rantai pasokan. Artinya apa? Memotong jalur ya, akan lebih ringkas karena apa? Semua melalui teknologi. Jadi semua bisa dikontrol dari teknologi. Oh ya, barangnya sudah diorder, kemudian dikirim kemana, udah sampai apa belum. Dan berikutnya yang lain adalah yang
menguntungkan buat perusahaan adalah bahwa perusahaan bisa operasional 24 jam ya, 24 jam, 7 hari seminggu dan 365 hari. Artinya apa? Tanpa perlu dukungan tadi ya, adanya petugas. Kalau bayangkan kalau di toko konvensional maka paling tidak ada 3 shift ya untuk bisa melayani 24 jam 7 hari seminggu dengan setahun. Tapi dengan teknologi internet maka itu bisa dimudahkan ya. Kemudian mempercepat time to market, artinya apa? Ketika kita punya barang maka barang itu bisa langsung kita pasarkan, bisa langsung masuk ke pasar. Kemudian biaya komunikasi dan koordinasi lebih murah. Otomatis karena apa? Kita tidak melibatkan banyak orang, kita tidak melibatkan banyak pihak, semua dijalankan oleh teknologi. Kemudian efisiensi pengadaan, kemudian meningkatkan hubungan dengan konsumen. Nah, ini penting nih, meningkatkan hubungan dengan konsumen. Karena apa? Konsumen akhirnya apa? Bisa berbelanja dia tanpa harus keluar rumah, mungkin dia sambil duduk di rumah, di tempat tidur atau sambil apa, di aktivitas lain di rumah, dia bisa membeli sesuatu produk. Artinya apa? Hubungan antara si konsumen dengan si perusahaan produsen akan menjadi lebih erat. Kenapa? Demikian mudahnya untuk seseorang berbelanja atau membeli sesuatu. Demikian juga dari sisi konsumen, ini akan lebih banyak keuntungan ya. Artinya apa? Kalau tadi kita mungkin, kalau bayangkan Anda berbelanja, mahasiswa misalnya datang ke Blok M ingin mencari sepatu, datang ke beberapa toko harus warawiri ya, naik turun lift segala macam. Namun dengan adanya teknologi internet, kita cuma klik, kita sudah bisa mendapatkan perbandingan harga segala macam, model. Artinya apa? Kita akan bisa mendapatkan lebih banyak produk dan banyak pilihan ya, pilihan produk dan jasa. Kemudian tadi informasi jauh lebih lengkap. Karena apa? Biasanya memang produsen akan menyediakan informasi tentang produk yang dipasarkan. Artinya kita tanpa perlu repot-repot bertanya ke petugas yang kadang kalau kita di pasar atau di toko ya, kita datang kadang kalau si pelayannya mungkin lagi tidak sehat atau apa, kadang jawabannya tidak lengkap. Nah, ketika di internet kita berbelanja melalui internet, informasi semua kita bisa dalami ya. Kemudian yang paling penting juga adalah tadi terkait dengan pengiriman. Jadi ketika tadi kita memanfaatkan internet, maka kita punya kepastian tentang barang yang kita beli ini kapan akan diterima. Kenapa? Memang semua tadi sudah ada SOP-nya. Artinya apa? Kita tidak perlu khawatir bahwa barang yang kita beli tidak nyampe. Terkecuali kita membeli di toko-toko atau website yang tadi ya, yang mungkin tidak keberadaannya mungkin kita ragukan. Ya, tapi pada dasarnya sebenarnya proses ini menjadi lebih baik, atau pengiriman tadi, penyampaian itu menjadi lebih baik dibandingkan tadi kalau kita keluar rumah kita beli, apalagi dalam jumlah besar, misalnya kita minta kirim segala macam ya. Oke, lanjut. Nah, itu tadi ya, bahwa memang di satu sisi penggunaan teknologi internet ada memberikan manfaat, tapi memang ada juga resiko-resiko atau tantangan, dan ini memang menjadi perlu menjadi perhatian bagi para pengusaha yang memanfaatkan internet sebagai medianya. Contohnya tadi keamanan ya, apakah data kita dicuri, data konsumen, ataupun malah data penjualnya sendiri ya, dihack ya. Kemudian ada masalah model bisnis. Jadi ada beragam nih teknologi atau internet ya, media yang model bisnisnya beragam. Itu perlu kita pilih mana yang paling efisien dan paling cocok dengan bisnis yang akan kita jalankan. Tadi menyangkut kepercayaan dan risiko, kemudian ada peluang penipuan ya. Jadi memang ada orang-orang yang memanfaatkan internet, dia jualan sesuatu yang sebenarnya hanya untuk menjebak atau untuk menipu ya. Dia tidak, ketika tadi duit sudah dikirim ternyata barang tidak sampai. Jadi memang ini di satu sisi kita sebagai konsumen atau pembeli memang harus berhati-hati. Kemudian tadi menyangkut SDM juga ya. Jelas SDM di sini memang harus lebih terampil dalam memanfaatkan tadi ya teknologi informasi, kemudian logistik begitu ya, karena memang logistik menjadi sarana nih. Nah, selebihnya adalah terkait dengan akses internet yang lambat. Nah, ini juga akan mempengaruhi ya proses belanja kita, karena kadang kita sudah senang dapat produk ya, wah yang kita cari ada, tapi ternyata akses internet yang lambat membuat jadi prosesnya lama ya. Oke, kita lanjut. Nah, seperti tadi saya sampaikan, kita juga akan mengulas sedikit mengenai digital marketing. Jadi kalau kita bicara marketing, mungkin mahasiswa sudah belajar tentang manajemen pemasaran, dan di sini saya tidak akan menjelaskan lebih detail. Namun
saya hanya ingin memberikan poin-poin mengapa orang kok memanfaatkan digital marketing ya, atau kita sebagai, atau misalkan tadi Mbak dan Mas mahasiswa yang sebagai pengusaha, kenapa kok harus pakai digital marketing. Nah, yang pertama itu tadi karena memang selain jangkauan luas dan segala macam, bahwa pemanfaatan internet ya akan memberikan return on investment yang cukup tinggi ya. Bisa dipastikan karena apa? Memang betul biaya-biaya atau investasi yang kita butuhkan menjadi lebih kecil. Kita tadi tidak perlu sewa gedung, tidak perlu beli gedung dan sebagainya ya. Mungkin kalau gudang tetap ada ya, gudang ada, toh pemasaran secara tradisional juga butuh gudang. Tapi yang lain-lainnya bisa istilahnya kita lebih hemat. Artinya apa? Dengan demikian maka ROI-nya dengan memanfaatkan digital marketing akan lebih baik. Nah, ada beberapa hal manfaat dari penggunaan digital marketing. Seperti tadi juga ya, penggunaan internet maka jangkauan global ya, kemudian biaya lebih rendah ya, karena kita bisa lebih fokus, lebih terarah ketika kita memasarkan sesuatu. Artinya apa? Kita tidak perlu memasarkan secara kalau dulu kebetulan saya waktu di BNI, kebetulan saya di BNI dan BNI Syariah, saya dipromosi ya. Jadi saya membuat iklan segala macam, memasang iklan, membuat video promosi, Nah, kadang kala kita tidak tahu ini. Artinya begini, siapa kita sudah buat, kita pasang ya. Waktu itu kami sempat pasang di TV, pasang di koran, segala macam, di radio. Nah, kelemahannya adalah apa? Kita tidak tahu siapa yang menonton, siapa yang membaca, siapa yang mendengar ya. Padahal biaya untuk produksi dari iklan tadi, apakah itu iklan di koran, di TV, di radio, itu tidak murah. Nah, dengan adanya konsep digital marketing, kita akan bisa menghemat biaya-biaya tersebut. Kenapa? Kita lebih fokus. Kita mau masuk di segmen apa, di jam berapa, siapa yang nanti akan berkunjung ke website ini. Artinya apa? Hasilnya akan lebih mudah diukur ya, dibandingkan tadi. Bayangkan Anda pasang billboard, Anda pasang iklan di TV, kita nggak tahu siapa yang nonton dan kemudian siapa yang beli ya. Tapi kalau kita menggunakan digital marketing, itu akan lebih mudah kita telusuri dan kita lacak ya. Kemudian juga tadi personalisasi. Jadi memang ada fleksibilitas ya dengan penggunaan digital marketing ini. Artinya apa? Ketika kita tadi mau membidik segmen orang tua, mungkin iklan kita bisa lebih mudah ya, lebih mudah. Artinya lebih mudah dibandingkan tadi kalau kita sudah pasang di jalan, di billboard, kita akan sulit untuk merubah atau di koran gitu ya. Koran misalnya untuk dewasa. Nah, kalau di sini kita bisa pilih mau masuk di segmen mana, kita tinggal pilih. Kenapa? Website itu banyak banget ya yang kita punya banyak fleksibilitas untuk memilih iklan kita mau pasang di mana ya. Artinya apa? Lebih personalisasi sesuai dengan target market kita. Oke, berikutnya. Baik, sekarang kita akan melanjutkan konsep digital marketing. Jadi memang saya tidak akan membahas satu persatu lebih detail, tapi pada dasarnya yang ingin saya sampaikan bahwa kita tidak cukup hanya dengan memiliki website kemudian kita merasa puas bahwa kita sudah bisa memanfaatkan digital marketing, karena sesungguhnya banyak hal ya yang harus disiapkan, seperti misalnya tadi terkait dengan desainnya, kemudian dari kontennya itu bisa tadi apakah hanya sekedar flyer, tulisan, caption ataupun video, kemudian juga tadi memanfaatkan sosial media apa tidak, kemudian email marketing apa tidak ya. Jadi kemudian juga SEO ya, bagaimana supaya website kita, alamat website kita mudah ditemukan oleh orang ketika dia search di Google. Nah, artinya apa? Banyak hal yang masih perlu mahasiswa pelajari dan sepertinya ini adalah materi terakhir dari saya. Terima kasih. Semoga dengan adanya prolog ini atau penyampaian ini akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa khususnya terkait dengan bisnis e-commerce dan digital marketing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.